Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Mas Eris Munandar. Selamat sore, Mas Eris. Selamat sore, Mbak Tasya. Apa kabar? Ya, baik, Mas. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kabar baik dan kabar sedikit tidak baik. Waduh, kenapa tuh kabar tidak baik ya, Mas? Ya, kabar tidak baiknya mendengar informasi dari Senayan revisi Undang-Undang Penyiaran digeser ke 2021. Iya, ini terus mundur ya, Mas ya. Padahal sebenarnya negara-negara lain ini sudah melakukan analog switch off dari bahkan ada beberapa negara Eropa yang bahkan sudah 1 dekade lalu sudah melakukan analog switch off. Ini Mas Eris melihat bagaimana sih kenapa hingga saat ini nih Indonesia susah sekali untuk melakukan analog switch off? Ya, tidak ada yang bisa menjawab ini apa yang menyebabkan Indonesia begitu sangat susah untuk melakukan migrasi dari televisi analog ke digital. Kalau kita lihat teman-teman industri selalu mengatakan bahwa digitalisasi ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, kemudian juga sebuah hal yang tidak bisa dielakkan. Tapi ketika dalam prakteknya, dalam realisasinya ternyata banyak hal yang menjadi debatable, diskursus dan lain sebagainya, sehingga hingga hari ini Mbak Tasya, analog switch off masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun kalau Anda lihat tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Menkominfo, apakah sudah ada upaya-upaya atau itikat baik menuju ke arah sana? Ya, press conference yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi tadi setidaknya memberikan harapan baru bagi para pelaku industri televisi digital dan juga masyarakat yang sudah sangat lama menunggu proses ini. Semoga ini tidak kembali menjadi narasi harapan, karena setiap menteri dan juga anggota DPR selalu mengatakan bahwa revisi akan selesai, digitalisasi akan segera ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya memang sangat sulit. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni Plate tadi sangat luar biasa, dan ini perlu kita apresiasi bersama. Banyak hal yang menjadi latar dari percepatan digitalisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi. Tadi Pak Menteri juga menyinggung mengenai digitalisasi penyiaran ini adalah salah satu agenda besar nasional yang harus didukung oleh semua pihak, oleh masyarakat, oleh para pelaku industri, dan juga oleh stakeholder yang lainnya. Ada satu kalimat yang sangat menarik bagi ini adalah kepentingan bersama, ini adalah kepentingan nasional, jangan sampai kepentingan ini terganggu oleh segelintir kelompok yang menolak atau apa istilahnya tidak setuju dengan percepatan digitalisasi penyiaran ini. Pak Menteri pun juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal bahwa Indonesia sangat jauh tertinggal Eropa, Asia, Afrika Timur, Timur Tengah, kemudian ini sudah selesai dalam digitalisasi penyiaran. Kemudian juga negara-negara ASEAN ini secara bertahap sejak 2010 hingga 2020 juga sudah menyelesaikan. Terakhir kemarin adalah negara-negara tetangga kita. Yang jauh lebih pentingnya lagi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini adalah arah kebijakan nasional, Batasa, bahwa percepatan digitalisasi penyiaran ini sangat strategis, sehingga ini harus didukung oleh kita semua. Kemudian juga ini harus segera ditempuh dan disegerakan oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Juga sesungguhnya ini adalah kepentingan industri penyiaran sendiri. Pak Menteri tadi bilang bahwa pelaku industri ini harus beradaptasi dengan disrupsi teknologi yang mau tidak mau ini akan terjadi, sehingga para pelaku industri ini harus menyesuaikan diri dengan skema bisnisnya agar tidak terlindas. Dan yang paling penting adalah mengenai masalah frekuensi tadi yang disinggung oleh Pak Menteri, bahwa 700 MHz ini bisa menyisakan 112 MHz untuk dividen digital, dan ini kegunaannya adalah untuk internet masyarakat yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan masih digunakan oleh televisi analog saat ini. Oke, baik. Dari yang Anda katakan tadi, ini ada beberapa poin-poin yang ingin saya bahas. Di antaranya adalah mengenai kepentingan negara, ini kepentingan bangsa juga. Ini manfaat apa yang bisa kita
dapatkan dari adanya analog switch off, dan potensi kerugian dari negara apa saja jika kita tidak segera melakukan analog switch off ini? Ya, saya hanya mengutip data dari Boston Consulting Group yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi. Kajiannya sangat luar biasa, bahwa hasil efisiensi yang digunakan untuk dari efisiensi penggunaan frekuensi ini untuk internet broadband ini akan menghasilkan multiplier effect untuk ekonomi digital di Indonesia rentang tahun 2020 hingga 2026. Ada 181.000 penambahan kegiatan usaha, kemudian 232.000 penambahan lapangan pekerjaan, kemudian juga akan adanya peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP sebesar 5,5 miliar US dollar. Kemudian juga peningkatan kontribusi pada PDB nasional sebesar 31,7 miliar US dollar. Jadi inilah yang akan didapatkan oleh negara. Tentunya yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia adalah mereka akan mendapatkan informasi dari saluran yang jauh lebih jernih kualitasnya, audio maupun visual ini. Nah, ini berbicara mengenai bahwa ini merupakan kebijakan nasional, sejalan juga dengan kebijakan nasional yang dikatakan oleh Pak Presiden, bahwa Pak Presiden juga mencanangkan percepatan transformasi digital, tetapi hingga saat ini sepertinya masih terkendala, begitu juga dengan payung hukumnya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, sebenarnya ini tergantung terhadap political will pemerintah. Semuanya ada di tangan pemerintah. Pemerintah akan melakukan langkah seperti apa, tentunya kita akan dukung untuk proses penyelamatan ini semua. Kita selalu mengatakan bahwa ini adalah darurat frekuensi, darurat digital, dan Pak Menteri juga tadi dalam statementnya mengatakan bahwa ini terasa pada saat bangsa Indonesia terkena COVID-19, di mana masyarakat Indonesia mulai beradaptasi dengan yang namanya teknologi internet. Nah, kemudian juga berbagai macam permasalahan pada saat COVID-19, ada internet down dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu Pak Menteri pun mengatakan bahwa COVID-19 ini salah satu hikmahnya adalah melakukan proses transformasi percepatan digital yang harus kita dukung semua. Karena dari efisiensi penggunaan frekuensi itu, salah satunya adalah untuk penguatan internet bagi masyarakat. Apalagi jam belajar dari rumah dan lain sebagainya konon akan terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini juga manfaat dari efisiensi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah di bidang pendidikan. Iya, percepatan untuk digitalisasi mendukung adanya layanan internet cepat, kemudian juga terutama di masa pandemi ini tentunya juga sangat mendukung hal ini gitu ya, untuk kita melakukan digitalisasi. Nah, apakah menurut Anda hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang menghambat hal tersebut? Kalau dalam pertemuan-pertemuan informal, semuanya seperti tadi saya katakan, semuanya sepakat dan menyebut bahwa digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi dalam prakteknya, ada hal-hal yang barangkali masih urusan teknis dan lain sebagainya. Maka analog switch off ini harus segera ditetapkan saja oleh pemerintah. Mengenai mekanisme teknis dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan kemudian. Yang jelas pemerintah bisa mendapatkan dividen digital untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih bermanfaat. Apalagi Mbak Tasya, bahwa ketika negara-negara tetangga ini sudah melakukan proses migrasi ke digital, ini juga hubungan antar negara juga harus kita jaga. Jangan sampai terjadi potensi sengketa internasional akibat terjadinya interferensi. Jadi ini sangat memalukan kalau misalkan Indonesia mengganggu frekuensi dari negara tetangga akibat masih tetap bertahannya televisi analog di Indonesia. Iya, bagaimana analog switch off ini bisa mengatasi persoalan sengketa wilayah perbatasan ini ya? Iya, frekuensi 700 MHz ini, frekuensi emas ini kan digunakan untuk hal yang lain. Dan ini sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Sedangkan di Indonesia masih digunakan untuk penyiaran televisi analog. Sehingga ketika frekuensi ini dipakai secara bersamaan di negara-negara tetangga yang bersebelahan dengan Indonesia, maka tentunya akan terjadi interferensi. Dan ini akan mengganggu hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kita berharap tidak seperti itu. Apalagi kita adalah negara besar, negara yang
punya komitmen ASEAN yang sangat luar biasa, sehingga kita harus sama-sama juga untuk mendukung proses ini segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Iya, karena selama ini kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sangat menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Jadi tidak lucu ya jika akhirnya terjadi sengketa atau terjadi masalah hanya karena Indonesia belum melakukan analog switch off begitu ya, Mas Eris ya. Baiklah Mas Eris, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Nusantara Petang masih akan kembali sesaat lagi.